Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang siap membuat satu analisa, membuat satu pemetaan untuk satu hari ke depan di XAU USD. Pagi ini kita akan sedikit mereview dari yang kita sudah sampaikan. Pagi kemarin sudah kita analisa, sore kita review, kemudian kita lakukan update, dan terakhir di malam harinya kita juga sudah melakukan perbaikan atau koreksi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga. Kita close, kita tutup, kemudian kita buat yang baru. Bahkan saat scalping pun kita juga sampaikan ke teman-teman, sehingga minimal ada banyak pandangan yang bisa kita lihat. Dari sana nanti kita bisa banyak menentukan, kira-kira saya nanti menentukan seperti apa, saya nanti mengambil kebijakan seperti apa. Itu adalah bagian dari pilihan masing-masing. Di posisi turun ya, kita perkirakan mendekati levelnya dan kemudian ditolak, dan ternyata memang ditolak ke atas, bahkan lebih ditolaknya. Break di level terdekatnya mendekati sumbu yang sebelah kiri, kemudian setelah itu kembali lagi. Sekali lagi, bukan validnya, bukan ketepatannya. Kalaupun kita lagi pas, artinya ada kemujuran buat kita, lagi ada hoki yang baik, lagi ada nasib yang baik. Kita menentukan analisanya ya, karena yang paling penting kita menentukan bagaimana rencana kita, kemudian strategi kita ketika yang kita rencanakan tidak sesuai, sehingga ada pilihan A, B, C dan sebagainya. Di kondisi ketika alternatif 1, 2, 3 tidak bisa mengcover semuanya, maka lakukan break ya. Kita selesai dulu, kita awali dan kita mulai pada hari berikutnya ya. Belajar untuk kita disiplin, belajar untuk konsisten. Tidak ada yang bisa membaca market secara pasti. Kalaupun kita sudah melakukan entry dan salah sampai 3 kali, artinya ada yang salah dengan diri kita, ada yang kurang tepat dalam kita membaca dan menentukan, termasuk ketidaksabaran kita menentukan posisi dan sebagainya. Kita bisa melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan-perbaikan demi terciptanya kualitas trading kita yang lebih baik. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mencoba untuk memetakan bagaimana potensi pergerakan satu hari ke depan. Kalau kita amati dari yang kemarin, buyer sudah mulai ada geliat yang cukup kuat, kemudian sempat turun koreksi ya, sempat turun koreksi berada di level di atasnya, berada di wilayah koreksi, berpotensi akan kembali naik lagi. Jadi berpotensi akan kembali naik lagi, tentu mendekati level terdekatnya dulu. Kita uji di level terdekatnya, ketika nanti bisa dilewati, baru nanti akan bergerak mendekati level di atasnya lagi. Tentu ini ada fasenya, ada prosesnya. Ketika dia mau bergerak naik, tentu ada struktur candle yang mulai berjajar, membentuk satu deretan tren naik. Kalaupun ada penolakan, selalu akan muncul di situ jejak yang ditinggalkan. Kita akan mencoba menentukan di mana titik entry kita, karena ada peluang untuk naik, ada potensi untuk masih bergerak naik. Ini paling gampang kalau pagi hari kita menentukan entry pointnya ya, karena masih bergerak awal dan belum ada pergerakan yang signifikan, sehingga kita masih berpotensi untuk bisa mendapatkan peluang itu. Baik, kita awali dari yang terdekat ya. Kita buat jarak yang tidak terlalu jauh.
karena lebih cenderung ke atas, kita fokuskan di buy-nya dulu. Yang terpenting ketika nanti disentuh kemudian market berbalik pun sudah siap kita menghadapi. Kita awali dari sell stop dulu ya, karena sekarang arahnya merah. Kita awali dengan sell stop dulu di 17.30.11. 17.30.11 kita awali di sana. Targetnya nanti di level dekat di sini ya, kurang lebih sekitar 400 sekian. Kita boleh targetkan mendekati levelnya dulu di sini. Minimal yang terdekat mendekati levelnya, banyak sumbu yang disentuh. Kalaupun nanti ternyata dia kuat sampai di sini, ya berarti bonus buat kita. Apakah bisa? Jawabannya tentu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat berpotensi di sana. Karena kecenderungan secara umum masih bergerak turun. Batasan resiko silahkan ditentukan seberapa ikhlas kita meresikukan, merugikan. Mungkin bisa dengan persentase, mungkin dengan pip dan sebagainya, mungkin dengan melihat levelnya dan sebagainya. Intinya kita bisa membatasi diri baik dengan stop loss atau cut loss dan sebagainya. Sudah banyak metode cara kita membatasi resiko, membatasi kerugian itu, termasuk bagaimana cara kita recovery. Sudah sering kita bahas di video sebelumnya. Kalau belum memahami silakan dicari yang ada recovery-nya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa dan masih belum bisa keluar dengan baik, maka perbanyak untuk latihan dan mencoba. Selanjutnya di sisi atas kita ambil posisi buy stopnya di sana di 17.37.29 ya. Mungkin targetnya tidak terlalu jauh dulu. Yang paling dekat tentu di level puncaknya ya, sekitar 400-an 500 ya. Kalau kita menentukan target di puncak di atas ini ya kisaran 17.42, ini sekitar 400 sekian. Sekali lagi kita tidak usah terlalu tinggi ketika menggunakan atau ketika kita mengambil targetnya di day trading, karena kita bisa pecah menjadi beberapa bagian transaksi nantinya. Di puncak atas kita ambil koreksinya dengan cara limit sell di 17.52.25 ya, 17.52.25. Sementara yang di bawah kita bisa ambil untuk koreksi berada di sini dengan limit buy-nya di 17.12.77, 17.12.77 ya, targetnya koreksi, kemudian batasannya bisa di bawah ini ya, atau bisa di level di sumbunya. Di kondisi maksimum ketika dia berbalik turun, maka kita bisa membatasi di level yang terdekat di situ, termasuk yang buy maupun sell-nya. Bagaimana ketika nanti naik atau turun dulu tersentuh, kemudian sebelum profit naik lagi, tersentuh buy-nya kemudian turun lagi. Nah, kemudian kita terkunci di sana. Bagaimana cara keluarnya? Ya, cara keluarnya kita tunggu sampai ada kecenderungan yang kuat, kemana arah yang utamanya, baru kita menentukan pilihan kita, baru kita mengambil satu tindakan untuk mengeluarkan salah satu entry kita. Apakah yang kita keluarkan yang sell-nya atau buy-nya, tentu mengikuti kondisinya. Sudah sering kita sampaikan dengan menggunakan video, bahkan saat itu langsung kita share, mungkin teman-teman bisa lihat, tidak selalu ketika arahnya naik kemudian kita close yang sell-nya dan kita biarkan buy-nya berjalan dan kita tambah. Ada kalanya bisa ikut dengan tren, ada kalanya
ketika kecenderungan sudah kuat itu dan mencapai puncaknya, puncak tertinggi atau terendahnya, bisa jadi yang kita ambil adalah pembalikan. Yang seperti yang kemarin kita sampaikan, yang kita lakukan adalah ketika di sini ada locking buy dan sell, justru ketika turun kita bukan fokus di sell, kita fokus pengambilan dari koreksi naiknya. Sehingga sellnya ketika profit sudah kita close di bawah, kita ambil posisi buy, posisi buy. Ternyata betul-betul begitu koreksi naik, kita bisa mengcover kerugian kita, minimal bisa mencegah kerugian itu menjadi lebih besar. Itu adalah inti dari recovery, adalah meminimalisir tingkat kerugian dan tentu membuat ketenangan psikologis kita ketika nanti kita mau membaca peluang lagi dan kita entry berikutnya. Oke, ini yang bisa kita sampaikan, tidak terlalu banyak. Ambil sisi baiknya, bandingkan dengan yang kita rencanakan sendiri, kemudian buat satu pilihan-pilihan. Ketika itu sudah nanti kita rencanakan dan marketnya sejalan, ya kita bersyukur sekali ya. Ketika marketnya tidak sejalan dengan yang kita rencanakan, dengan yang kita analisakan, maka buat satu pilihan-pilihan, buat satu simulasi sehingga kita tenang menghadapinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu hari ini bisa profit maksimum semuanya. Kalau nanti ada waktu kita akan update, kita akan review kembali mana yang harus kita close, mana yang harus kita tambahkan lagi sesuai dengan kondisi dinamika market yang sedang berkembang saat itu nanti ya. Boleh nanti kita close yang atas atau bawah, ikut yang mana kecenderungannya atau yang dominan, bukan zigzag, bukan sideways, tapi mana ada yang dimana di situ ada yang sudah mulai dominan. Kemudian perhatikan karakternya, perhatikan historinya, di situ nanti kita bisa banyak melakukan evaluasi lagi. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa maksimum profit hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.